Kisah ini berawal ketika ada seorang raja yang baik hati, adil, serta bijaksana hidup di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Hidupnya nyaris sempurna karena dia memiliki istri atau permaisuri yang cantik jelita. Tak hanya itu, dalam hitungan hari dia akan mempunyai seorang anak lantaran istrinya sedang hamil tua. Namun, saat anaknya akan lahir, sang raja ini pergi berburu ke hutan. Nasib raja sedang sial. Dia mengalami kecelakaan sehingga kedua matanya tercolok ranting. Dia pun mengalami kebutaan. Tak lama, anaknya pun lahir dan diberi nama Banta Sedang. Pilu bagi sang raja karena buta dia tidak bisa melihat wajah ibu bayinya. Lantaran mengalami kebutaan, sang raja akhirnya menyerahkan pucuk kepemimpinannya kepada sang adik. Sang adik dipercaya untuk mengatur jalannya roda pemerintahan di kerajaan itu. Rupanya adik raja sangat jahat. Tak lama setelah kekuasaan diserahkan kepada adik raja, ia menyuruh raja dan keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana yang letaknya jauh dari istana. Ia sengaja mengasingkan keluarga raja agar ia dapat selamanya berkuasa. Setiap hari, adik raja mengirimkan satu tabung bambu beras bersama ikan dan sayuran sebagai jatah makan untuk keluarga itu. Kehidupan raja dan keluarganya yang dulu berkecukupan berubah menjadi kekurangan. Mereka harus bergantung kepada pemberian adik raja. Kadang-kadang adik raja tak mengirimkan jatah sama sekali sehingga keluarga raja kelaparan. Namun demikian, sang raja dan permaisuri tetap bersabar. Mereka yakin siapa yang berbuat jahat suatu saat akan menerima hukumannya. Waktu terus berlalu. Banta pun tumbuh dalam keadaan serba kekurangan. Ia tumbuh menjadi pemuda tampan yang pemberani, jujur, dan tahu sopan santun. Ia pun tahu penderitaan yang dialami keluarganya akibat kejahatan pakciknya sendiri. Lama-kelamaan, Banta tidak tega menyaksikan penderitaan keluarganya, apalagi saat melihat ayahnya yang buta. Ia bertekad akan mencarikan obat untuk ayahnya. Ayah, ibu, Banta ingin sekali merantau guna mencari obat bagi ayah, kata Banta. Raja dan permaisuri melepaskan kepergian Banta dengan doa. Perjalanan Banta Sedang pun dimulai. Dengan restu sang ibu, dia mulai berjalan menembus hutan, lautan, hingga pegunungan. Berbulan-bulan berjalan, dia akhirnya tiba di sebuah hutan. Singkat cerita, suatu saat ia salat dan menjadi makmum seorang aulia. Selesai salat, Banta bercerita kepada aulia itu bahwa ia ingin mencari obat bagi ayahnya yang buta. Aulia itu menyarankan untuk mengambil bunga bangkawali yang terdapat di sebuah kolam sebagai obat bagi ayah Banta. Maka berjalanlah Banta menuju hutan yang dimaksud oleh aulia itu. Rupanya di tengah hutan itu terdapat sebuah taman yang indah dengan sebuah kolam berair jernih dan sebuah gubuk sederhana. Di dalam gubuk itu tinggal Mak Toyo, penjaga taman itu. Sebenarnya taman itu milik seorang raja yang tinggal amat jauh dari hutan itu. Sang raja memiliki 7 putri yang semuanya berparas cantik. Konon setiap putri itu memiliki baju ajaib. Bila baju itu dikenakan, maka orang yang memakainya dapat terbang seperti burung. Banta kemudian tinggal bersama Mak Toyo. Setiap hari ia merawat taman itu. Suatu Jumat, 7 putri raja mandi di kolam. Banta amat terpesona dengan kecantikan mereka. Saat mereka beristirahat, Mak Toyo turun ke kolam. Kemudian menepuk air 3 kali. Tiba-tiba muncul bunga bangkawali. Mak Toyo, bolehkah bunga bangkawali itu kuminta untuk obat ayahku? Pinta Banta. Mak Toyo pun memberikannya. Betapa senang hati Banta. Ia ingin segera pulang. Namun sebelumnya ia ingin menikahi salah satu putri raja. Maka Banta menunda kepulangannya. Hari Jumat
raja itu kembali mandi di kolam. Saat mereka mandi itulah diam-diam Banta mencuri salah satu baju terbang mereka yang tergeletak di atas batu. Saat ketujuh putri itu ingin pulang, mereka kebingungan karena baju terbang si bungsu hilang, sehingga tak bisa pulang. Terpaksa si bungsu tinggal bersama Mak Toyo. Setelah beberapa lama tinggal di rumah Mak Toyo, si bungsu jatuh cinta pada Banta yang baik hati itu. Demikian pula dengan Banta. Keduanya akhirnya menikah. Beberapa hari setelah pernikahan, Banta mengajak si bungsu dan Mak Toyo menemui orang tuanya. Tak lupa pula bunga bangkawali itu ia bawakan. Kedatangan Banta disambut gembira oleh raja dan permaisuri. Banta segera mengambil semangkuk air dan bunga bangkawali ia rendam di dalamnya. Kemudian airnya diusapkan kepada wajah sang ayah. Tak lama kemudian ayahnya dapat melihat kembali. Setelah itu sang ayah kembali ke istana untuk mengambil kembali tahta kerajaan yang ia serahkan kepada adiknya. Melihat kedatangan kakaknya yang tidak buta lagi, sang adik amat gugup. Ia juga merasa bersalah karena telah menelantarkan kakak serta keluarganya itu. Dan akhirnya ayah Banta pun kembali menjadi raja. Banta hidup berbahagia bersama ayah, ibu beserta istrinya dan juga Mak Toyo. Beberapa waktu kemudian Banta dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Ia pun memimpin negeri dengan adil dan bijaksana.